غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا وأرواحنا وجسدنا وجوارحنا بنور معرفتك ومحبتك وجعلنا من أهل عبادتك وجميع طاعتك ودوام خدمتك. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan inayah Allah jualah pagi hari ini kita dapat berkumpul. Semoga kita dalam limpahan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Menyambung pengajian kemarin, sifat yang ke-11 sama. Sifat yang ke-11 dari Tuhan sama. As-sama'u sifatun wujudiyatun qaimatun bijatihi ta'ala. Sama adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dan berdiri sifat sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaktasibu bisam'i al-mujuda bijawatin wa aswatin. Terbuka dengan sama, terbuka dengan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala apa-apa yang ada dari suara-suara yang ada pada diri makhluk ciptaannya. Pendengaran Tuhan lah. Kita kan ada mampu. Pernah dicoba orang di Banjar, pakai apa nih? Nah, pusing kepala guru aja. Apa jadi dengar ya Allah? Kan mampu lah. Nah, Tuhan tuh mendengar apa aja, nah, dari suara-suara makhluk maupun sampai ke isi lubuk hatinya didengar oleh Tuhan. Makanya orang kadang hendak kasar. Kenapa? Ada orang guring dalam macam-macam. Minta nang semampu-mampu kita aja lah ya kalau. Itu maksudnya lah. Satu ya. Sama artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Tuhan mendengar bukan dengan telinga seperti kita. Kalau kita mendengar pakai telinga, Tuhan mendengar dari bunyi lubuk hati. Mendengar suara yang jauh dan suara di atas langit dan di bawah bumi. Allah mendengar istighfar, salawat, zikir, tasbih, Al-Quran yang dibaca walaupun di tempat yang tertutup dan tersembunyi. Dan juga mendengar Allah subhanahu wa ta'ala akan isi hati hambanya, sekalipun isi di dalam lubuk hati. Jadi ujar Tuhan dalam Al-Quran, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sering sudah diutarakan. Itu artinya jangan mengakulah kita sebagai orang beriman sepanjang kita kadang mendengarkan apa yang kita dengarkan isi dari hati lah. Apa yang kita dengar selain dari kalimat Allah yang mulia. Nah, ya ini maksud dari ayat
Inni amantu birabbikum. Nah, jadi ada ayat yang singkat aja, asmi bihi wa absir. Asmi bihi wa absir. Ini artinya dengarkanlah dengan apa yang ada di hati. Dengarkan. Nah, sekira terdengar oleh kita Allah atau ya hak atau ya nur. Karena kan zikir sudah dijelaskan ada 3. Pertama zikir orang awam, zikir kebanyakan orang. Ini pakai zikir Allah nih. Allah kan zikirnya kada Allah ya kelas. Sampai kada sadar beliau dari saking asiknya lah hilang dunia ini. Apa dia halas anal haq itu aja zikir halas. Karena saking asiknya kan. Kada mengendalikan laginya. Ini artinya tajalina haq. Tajalal haqqu fi alami qudisil wasi, tajalina haq pada alam yang luas, yang suci pula. Suci dirinya bersih juga. Nah, tajallian qada itu merupakan ketentuan Tuhan. Tuhan kita hambanya bin bisa dipatlihi. Karena Tuhan akan menyebarkan karunia-Nya. Tuhan memang hendak menyatakan dirinya, cuman kita sendiri yang mendinding. Kalau dinding ini hilang, kada terdengar lagi. Ya kita disuruh berusaha supaya terdengar di dalam isi hati, itu maksud asmi bihi ya, dengarkan apa yang ada di hati. Istilah bahasalah matasma, apa yang kau dengar. Jawabnya asma'u ismaka, aku dengar hanya namamu. Seandainya kada mendengar, kita disuruh berusaha ikhtiar berzikir di hati agar di saat kita memusatkan pendengaran, mendengar di dalam isi hati. Nah, ini maksud ini amantu bi rabbikum. Qila dukhulil jannah. Jangan malaikat masuklah kamu ke surga. Surga apa itu? Surga mana Pak? Kalau jalan panal isyarat Muhammad ini surga hakikat. Ini surga ada 2. Surga hakikat dengan surga hakikat orang mendapat sifat Nabi nih. Ini barang tentunya mendapat rahmat. Surga makrifat orang langsung lawan Tuhan. Tapi bahayanya orang langsung lawan Tuhan. Nah, kada melalui perantaraan nabinya atau kada bawa sila lawan Nabi. Yang pertama-tama kalau kada takuding karena zikir itu panas. Nah, itu yang pertama. Akibat kada taguring kada karuan penderan. Nah, menjagai keluarga tetangga 4 jua dibut menjagai gila aja. Karena kada ada perisai, kada ada mendinding, membantu supaya selamat dari salah gangguan. Nah, jadi jalan hakikat yang membuat kita aman, istiqamah dari segala gangguan. Jadi zikir orang hakikat berbeda dengan zikir orang awam. Berbeda lah zikir orang khusus lah. Zikirnya ya nur. Nah, nur ini ngaran Tuhan di alam hakikat, ngaran Tuhan di alam syariat kita kumpulkan. Jadi ngaran Tuhan di alam hakikat, dalam syariat karena agamanya 2 syariat lawan hakikat. Ternyata Syekh Syamal Ahmadani kalau di dalam menakibnya salah seorang aulia yang mengumpulkan syariat lawan hakikat. Nah, syariat kan ketentuan yang Allah tentukan. Nah, hakikat kan masalah dirinya sebenar-benar diri adalah Nur Muhammad. Zikirnya lalu zikir hakikat juga. Orang mengumpulkan antara syariat dan hakikat. Kalau syariatnya beliau bersyukur la ilaha illallah, ya Allah ya Rahman Rahim. Tapi hakikatnya diri Nur Muhammad pakai zikir hakikat. Supaya apa? Supaya muwafaqah antara jalan hakikat lawan zikir hakikat.
Qala ya laitani qaumi, barangkalinya kaum kada tahu, barangkalinya kaum dan kaum masjid lah, kaum ni orang-orang lah layak lamun kada tahu apa sih yang kita dengarkan atas ma'umapi kalbik, apa sih yang kau dengarkan di dalam hati. Jadi jadi malam syukur salah satunya yang kita dengar hanya kalimah yang mulia di antara nama-nama Tuhan yang 99 nama. Kalau kita untuk menyempurnakan keimanan ketauhidan Allah, kalau menurut kumpul, kalau orang sufi lah. Orang sufi itu orang yang bersih dirinya bersih satu-satunya diri Muhammad. Nah pakai zikir apa? Zikir hakikat, karena Nur Muhammad itu ngaranya hakikat kan. Nah, supaya apa? Supaya bersih diri lawan rahasia yang ada pada diri lah. Sebenarnya zikir hakikat itu kan memuji dirinya tuh, menyatakan dirinya pada diri kita supaya menusabah lawan sabana-bana diri. Nah, iya dengan zikir hakikat tadi. Nah, apa tujuan Tuhan supaya kita tahu nih bahwa di dalam hati ini senantiasa selalu zikir. Bima ghafurali, Tuhan hendak mengampuni dosa-dosa. Itu yang pertama. Wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhan menjadikan orang itu dari mereka-mereka yang mulia. Tujuan Tuhan. Nah habis dah. Jadi ujar Allah di dalam surah itu juga, Allah berfirman, al-yawma kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah tidak kamu lihat berapa banyak mereka yang dibinasakan oleh Allah sebelum kamu? Kenapa? La yarji'un, karena mereka kada kembali. Kembali pertama diri kemana kembali? Ke hadirat Tuhan, ke hadirat Nabi. Ngalih lah kembali ke hadirat Tuhan, ke hadirat Nabi. Mudah, kada sulit. Kembali kepada sebenar-benar diri adalah nur. Ini orang yang kembali ke hadirat Tuhan, karena nur ini diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Nah, jadi ujar Tuhan, berapa banyak mereka yang kami binasakan sebelum kamu, karena mereka kada kembali. Jadi kembali yang pertama kepada sebenar-benar diri. Nah, pahamlah. Ini keyakinan, perasaan. Kembali lawan Tuhan, lawan Nabi. Nang kedua kembali hati untuk memuji-muji Tuhan atau mengingat Tuhan. Ini kembali hati nih. Nah, kembali diri lo, hanya hati kembalikan untuk ingat lawan Tuhan. Jadi tafsirnya mengalir di sini. Ila awali makhlaqallah, kembali kepada yang mula-mula Allah jadikan. Nah mula-mula Allah jadikan Nur Muhammad. Ternyata Nur Muhammad itu diri kita yang sebenarnya. Jadi kembali ke sana, keyakinan lawan perasaan. Supaya kita akan termasuk orang diminasakan seperti kaum sebelum kita ini. Nah. Raji'un yang kedua ila sam'i, mafi qalbi, kepada pendengaran apa yang ada di hati. Dengarkan aja. Memang kalau kada kita latih berzikir di hati, kada mendengar isi hati. Jadi jar Tuhan, ala bizikrillah tatmainnul qulub, perhatikanlah dengan mengingat Allah, insya Allah tentram hati kita. Itu yang kita dengarkan di dalam hati lah. Jadi biar Tuhan ya hasrata
ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastajun ya hasrata 'alal ibad. Wahai orang nan rugi dari segala hamba. Ujar Tuhan, wahai orang nan rugi dari segala hamba. Kenapa jadi rugi? Ma ya'tihim min rasul, datang dari rasulnya. Anjuran yang pertama, bahwa sebenar-benar diri kita pada hakikat adalah daripada Nur Muhammad. Datang anjuran dari rasul bahwa kita orang mukmin daripada Nur Muhammad. Tujuannya dan al-muhmur hanya rahmi bati-bati agar diri kita dalam selalu zikir dan selawat. Illa kanu bisin, tapi mereka narugi seakan-akan mereka mau olok-olok, telah mau olok-olok, mau ulu-ulu bahasa baca. Acuh-acuh, acuh aja. Ini kerugian kena. Ini menurut Tuhan lah. Kemudian kita sambung lagi lah. Sifat yang ke-12. Sifat yang ke-12 dari sifat Tuhan basar. Basar ini melihat. Al-basaru sifatun qadimatun qaimatun bijati ta'ala. Artinya basar adalah sifat Tuhan yang qadim. Berdiri itu sifat basar dengan diri zat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, basar artinya Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Tuhan melihat tidak dengan mata seperti kita. Allah melihat yang dekat dan yang jauh. Melihat yang tersembunyi dan melihat yang berada di dalam bumi. Tidak terdinding penglihatannya. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersembunyi apa-apa saja yang di dalam bumi dan yang ada di atas langit bagi Tuhan. Dan sekarang sifat-sifat Tuhan ini takluk kemana, bahasa kita berantak kemana. Sifat-sifat Tuhan takluk kemana, berantak kemana, kepada roh. Tajali sifatnya kepada roh. Ketika roh ada pada diri kita, kita melihat, kita mendengar. Kalau roh kedadap, saya orang mati nih, ini melihat kada, mendengar kada kan. Jadi muta'alliq sifatnya kepada rohani. Ini kalau dalam bahasa orang tauhid kan. Padahal di guru ajana rahasia roh kan lain daripada Tuhan. Itu halus lagi pahaman. Kada tapi sah roh lawan Tuhan. Tapi jangan seperti kata-kata orang bahari Allahu ruhun wa Muhammadun. Nah, jangan kayak itu. Jadi kayak memang benarnya. Tadi sudah jelaskan, kita jangan seperti mereka yang mengolok-olok. Karena sudah datang Rasul mengatakan bahwa aku Nabi Abul Arwah, anak Abul. Ini Nabi mengatakan, Nabi datang sudah. Ujian Nabi dalam hadisnya anak Abul. Nah ini. Aku kata Nabi Abul Arwah, bapak segala roh. Nah roh kita ini sebenar-benar roh dari guru sumpul adalah daripada Nur Muhammad ini amarnya umum bagi mereka yang beriman laki-laki dan perempuan. Bahwa sebenar-benar roh Nur Muhammad. Timbullah hadis Nabi, ujian Nabi al-insanu syirri. Nah, wa ana. Nah.
Al insanu siri, manusia itu jar Tuhan. Mahal siri, tempat aku berrahasia. Rahasia kita ini Tuhan sebenarnya. Menurut hadis kecil. Manusia itu wadah aku berrahasia. Kalau bahasa Banjar, wadah aku bersembunyi. Kan nyaman kalau perlulah dicari, jangan kada perlu dirahasiai. Cari nangsa kira-kira wadahnya ini baik. Coba ke mandak intan. Mandak intan di mana andakannya intan? Tentu larangnya kalau andakannya kada kalau di padang peceran. Tadi mana dikit-dikit kada cocok. Pasti andakannya di tempat nang bersapu tiap hari supaya jangan ada debu ya Allah. Kan kayak ceritanya tuh. Jadi andakan yang tersembunyi pada diri kita ini hanya Nabi kita aja yang pantas. Karena Nabi menyatakan dirinya hanya kepada bertajali Nabi gak? Tuhan gak? Kepada Nabi aja, bukan bertajali kepada yang lain. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ana abul arwah. Aku adalah bapak segala ruh. Secara sebenarnya roh Nur Muhammad sudah dipadahkan. Dulu ada nyerulah insinyur Tirono nih, suruh mencari ilmu suci 8 tahun kada terdapat. Padahal sedikit dong kami bilang bahalat sehari pasti terdapat dong ngobrol. Kada berpadah mencari ilmu suci. 8 tahun kada ketemu di Banjarmasin lagi mencari ilmu untuk. Jadi jarak. Petakon nih. Saya Ustaz sudah 8 tahun cari ilmu suci karena diperintah orang tua sampai sekarang kada ketemu ya. Keingatan Allah Mu'alim syukur melajari bahari kayak di sini nyambat. Beliau kada mengartikan menangaran aku tahu Darussalam ini kan mudah aja nih. Nah, ini nah. Nih bahasa beliau. Wa amma nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahirun mutahharun salimun musallamun. Takluk sifat kepada rohani. Padahal itu dalam pandangan orang tauhid kan, pandangan orang hakikat al insanu siri, manusia itu tempat aku berrahasia, tempat aku bersembunyi jar Tuhan. Nah kita harus kembali andakan Tuhan ini kan di tempat yang bersih suci lagi. Diri yang bersih, diri yang mana? Ini lihatin amma nuru Muhammadin. Dan adapun itu Nur Muhammad. Nur Muhammad kan diri kita sebenarnya nih. Tahirun, orang yang meyakininya suci dirinya. Jadi ini maksud insanu siri di sini, manusia di sini Nur Muhammad. Wadah aku berrahasia Tuhan atau aku berandak. Ini tidak pandangan orang hakikat nih, berbeda orang tauhid. Kalau orang tahu sifat, oke, kada salah juga. Nah, ujar Tuhan dalam hadis wa ana sirhu, tauhidnya Tuhan memperkuat supaya diyakini aku ujar Tuhan sirhu, rahasianya itu manusia adalah Tuhan, rahasianya hantu lain. Kembali kita kepada arti insan aja. Insan sudah dijelaskan ada 3. Pertama insan basyariah, insan manusia yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak. Ini insan basyariah namanya. Ini dirinya kada ada bukan ngaran Tuhan ngaran Nabi. Ini kena rugi. Yang kedua insan Adam, manusia yang daripada Nabi Adam, yang dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Itu pun kalau berhubungan dirinya lawan ngaran Tuhan ngaran Nabi, rugi juga orang ini kena.
Ini orang nama olok-olok. Ya sajiun malak, sudah datang Rasul mengatakan aku ya Nabi daripada nur Allah, mereka orang daripada nurku. Nabi ini mengatakan seperti itu supaya kita ini ada hubungan lawan Tuhan lawan Nabi, supaya kita ini dalam rahmat Tuhan dan dalam syafaatnya Nabi, itu tujuan Nabi lah. Nah, jadi adapun itu Nur Muhammad tahirun bagi orang yang menyakininya, suci dirinya, mutahharun disucikan dari segala kesyirikan. Nah ini wadah rahasia kita, rahasia yang mulia alhan pada intan. Ini nak ada terdinding, ini nang tahir suci, mutahhar dan disucikan. Salimun bagi nang meyakininya, orangnya selamat. Pertama dari siksa dan azab. Musallamun diselamatkan dari siksa dan azab. Jangan dibaca muslimun. Kalau muslimun bagus juga orang selamat. Musallamun diselamatkan. Nah, siapa namanya menyelamatkan? Nang ada hubungan kita itu namanya menyelamatkan. Siapa orangnya? Ya diri Tuhan dan diri Nabi. Itu namanya menyelamatkan. Kita ada sanggup menyelamatkan nih. Nah ini maksudnya apa tadi? Abu awalah. Jadi kalau lurus kumpul lah sebenar-benar diri nang basariah nih, nang terbentuk dari kulit, daging, tulang, sungsum lah, adalah daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua sebenar-benar ruh pun pada hakikatnya daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amarnya nih. Amni umum laki-laki lawan ada nakos sebenar-benar diri berjumlah Muhammad, tapi sebenar-benar ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad ini lakian nih ada 4 binian ke situ karena Nabi kita lelakian bukan perempuan, jadi harus dibedakan antara laki-laki lawan binian. Kalau disamakan itu memang ketentuan Tuhan sudah. Nah, itu dikatakan bahwa wasilah ada dua, wasilatul am dengan wasilatul khos. Tujuan sama untuk mendapatkan fadilah, kelebihan lah. Nah habislah. Hikayat Syekh Tauhid. Hikayat guru Tauhid. Syekh itu guru lah. Seorang guru Tauhid mencoba murid-muridnya apakah benar tauhidnya kepada Allah atau belum matang imannya, dicoba. Setiap seorang murid diberi seekor burung dara dan 1 lading. Kemudian diperintahkan oleh sang guru agar dipotong dengan syarat tidak diketahui oleh siapapun. Syaratnya harus benar. Akhirnya mereka kerjakan perintah sang guru. Ada yang menyelam, ada yang masuk hutan, ada yang dalam wisi, ada di antaranya yang sadar, ada yang sadar. Dia tidak mampu memotong, ada yang paham. Masing-masing membawa potongan burung dengan alasan yang tepat menurut mereka, dalam banyu, dalam misi, di hutan. Kemudian menghadap yang sadar, ada kalau memotongnya di bawahnya darah hadapan gurunya. Dia serahkan lading dan burung kepada sang guru. Sang guru bertanya kepadanya, mengapa tidak engkau potong itu burung? Dia menjawab, hai Syekh, kemanapun dimanapun mesti ada yang ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lolos tauhidnya kepada Allah, ini lolos tauhidnya. Makanya kalau kita beribadat di kamar kah dimanapun lakukan aja. Pada mengenai harus ke masjid, ada juga dimanapun bahwa Tuhan mengetahui lah atau melihat. Nah,
Nah ini dikatakan loloslah. Ini masalah kepercayaan dan keyakinan, masalah i'tiqad hati. Ini orang bagi orang tauhid ainul mukasyafah. Ini disela-selai dengan jalan hakikat. Ini bila kada selahi karena ketauhidan melulu. Enggak guru sekompol lah. Ainul mukasyafah. Para wali dilihatkan Allah Subhanahu wa taala ruh yang kembali ke hadirat diri Tuhan yang suci. Ini para wali dilihatkan oleh Tuhan kembali ke hadirat diri Tuhan yang suci. Ngarannya Hadratul Qudsiyah, hadrat diri Tuhan yang suci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina ijin tanjurun." Al-Waqiah ayat 86. 84 lah. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Artinya apabila ruh sampai ke hukum, pintu tobat ini tertutup sudah. Kamu di ketika itu memandang satu, ada mereka yang melihat surga yang disediakan Allah Ta'ala, maka mesam dan gembira melihatkan Tuhan surga nih. Dua, ada juga mereka yang dilihatkan neraka yang disediakan Allah Ta'ala, maka sedih dan ketakutan nih karena masukkan neraka. Tiga, mereka melihat rohnya seperti dirinya. Ada juga melihat kayak diri kita juga yang kita lihat. Itu roh kita yang sebenarnya tuh. Sebenar-benar diri, sebenar-benar roh nur. Ini yang mau sebenarnya diri yang ada nih tempat iblasnya aja. Karena nama yakini merasakan ada rohani, bukan jasmani. Jasmani itu berarti orang mati apa itu jasmani nah. Kubur aja jasmani ini aja. Kira-kira kata itu apa ditahan-tahan lagi. Mereka melihat rohnya seperti dirinya. Roh ini sebenar-benar roh Nur Muhammad. Jadi kalau keyakinan, perasaan lain daripada Muhammad ada terlihat oleh kita seperti kita waktu sakratul maut. Kembali ke hadirat Qudsiyah. Nang seperti diri kita nih, nang kita lihat nih. Jadi kayak apa supaya berbentuk nang kayak diri kita ini juga. Ini harus panal istirak mesra pada sekalian rahim dan batang tubuh sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan caranya. Caranya kayak itu. Yakini rasakan bahwa diri Muhammad mesra menyelinap ke sekalian jasmani rohani sebagaimana mesranya air dengan rasakan jalan akan menuju ulah sorongnya di mapa kayak supaya mesra pada sekalian rahim dan batang. Ini yang kita lihat pada waktu sakratul maut seperti kita. Amun yang datang lain daripada kita, walaupun mengaku saya Abdul Qadir Jilani, walaupun mengaku saya Saman, walaupun mengaku Guru Sumpah, jangan empati. Walau ditunjuk itu Rasulullah, jangan diempati. Ini parantunan. Sebenar-benar diri adalah Nur Muhammad apakah di jasmani rohani. Jangan bertaklid kita kada boleh. Ini masalah keimanan, masalah keyakinan yang kita bawa ini. Nah, kada sanggup orang bawa kita nih, kita sendiri menisbahkan jasmani rohani supaya suci diri kembali Tuhan mulia lah. Nah, dan diterima oleh Allah. Dan kami katakan Tuhan dekat, dan kami kata Tuhan dekat kepada itu hamba. Satu lebih dekat dari satu lebih dekat dari urat leher atau lebih dekat dari orang mata. Ini adalah gambaran dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Mereka yang dekat
itulah mereka yang melihat ruhnya kembali ke hadirat diri Tuhan yang suci, diterima dengan rahmat dan ridhonya. Melihat ruhnya nih seperti dirinya, ini diri Nabi Muhammad yang kita lihat nih, nah, kayak diri kita, disediakan surga dan dengan segala keindahan di sana. Wa amma in kana minal muqarrabin wa rahu wa rayhanu wa jannatu na'im. Jika dia dari mereka yang dekat dengan Tuhan, maka mereka dalam kegembiraan dan mencium harumnya surga yang penuh nikmat. Siapa mereka yang dekat? Mereka dikatakan penghuni sebelah kanan. Ini mereka yang dekat. Nah, ini tulis belah. Ini orang mereka yang dekat. Nah. Jadi biar Tuhan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sadaqallahul aliyil azim. Was-sabiqun mereka yang dahulu dalam Islam hanya Nabi kita. Ini bagian lelakian nih. Bagian bebinian adalah Siti Hadijah. Jadi Siti Hadijahnya merapat lawan Nabi nih. Siti Hadijahnya merapat lawan Nabi nih. Pada hakikat, pada syariatnya juga. Itu orang dulu dalam Islam. Nabi aja menerima wahyu pertama adanya Islam kan. Nah, termasuk wasabiqun di sini Tuhan membuat Sayyidina Abu Bakar. Sabiqun ini jamak, kada sabiqani, cakanya sabiqani kan berarti Nabi lawan Siti Hadijah. Sabiqun ini jamak menima 3 orang. Di sini termasuk Abu Bakar. Karena pada ketika Nabi kita di Sidratil Muntaha, itu artinya di puncak yang paling tertinggi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Nabi melihat Tuhan dan pada ketika itu Nabi kita di Sidratil Muntaha. Nabi pada waktu itulah, karena kalau kita menceritakannya lah dari saking asiknya, dari saking lezat Nabi lawan Tuhan dan Nabi ini, antara Nabi lawan Tuhan ya. Kenapa Nabi kita mendengar terompah Abu Bakar? Jadi Abu Bakar rasanya mendengar Nabi berjalan Pak. Sampai ujar Nabi kita lawan Tuhan nih. Ama ana Abu Bakrin. Kenina ama ana Abu Bakrin. Nah. Adakah besar kami Abu Bakar? Ini ujar Nabi kita lawan Tuhan. Oh iya aja Tuhan. Kenapa sampai Abu Bakar sampai 4 lawan Nabi ke sana? Hanya ruhani aja. Kalau Nabi sampai Sidratil Muntaha jasmani lawan rohani. Kenapa Siti Hadijah tertinggal? Beda Nabi. Siti Hadijah di dunia sininya ada hubungan lawan Nabi secara zahir lawan secara batin kan. Ini orang istimewa nih sudah kakek lagi. Kenapa? Karena sering Tuhan mengirim salam melalui Jibril kepada Siti Hadijah. Ya cukup dibagi binian jangan terlalu laju ya kalau sekali itu aja. Abu kami ngaran lakian kemana ya kan ya Allah. Oh iya aja Tuhan. Abu Bakar beserta Muhammad. Kenapa? Jadi Abu Bakar beserta Nabi kita. Abu Bakar ini sejak sebelum Nabi kita diangkat jadi Rasul melihat sudah kepribadian Nabi kita nih. Abu Bakar nih.
Dan Abu Bakar ini termasuk awan oleh Nabi kita, tapi melihat Abu Bakar ini bahwa diri Nabi ini orang yang luar biasa lah. Kalau sifatnya jangan dikisahkan lagi. Layak ribut lisan, kadang-kala mengerapkan menceritakan lidah ini dari kemuliaan Nabi kita nih, dari sikap akhlak Nabi kita nih. Setelah Nabi diangkat menjadi rasul nih, diajak Nabi kita langsung Abu Bakar beriman. Kenapa? Laisa lahu qabatun. Karena bagi Sayyidina Abu Bakar sudah ada sedikit keraguan apa yang dikatakan oleh Nabi, sehingga Abu Bakar digelar dengan gelar ini gelar yang luar biasa kan. Karena dia Nabi sendiri dalam hadisnya itu merupakan wahyu dari Tuhan, tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul sesudah Muhammad, ngarannya Nabi akhir zaman. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dikatakan Siddiq? Nah, ulama mengatakan dalam kitab Insanul Kamil karangan Syekh Ibrahim Al-Jaili, ujar Syekh Ibrahim Al-Jaili kayak ini nah supaya tahu. Wa amma siddiqun, adapun mereka yang siddiq. Jadi gelar ini diberikan kepada Abu Bakar oleh Nabi kita. Maksud siddiq itu apa? Wa amma siddiqun, adapun orang yang siddiq, orang yang benar. Kan siddiq ini yang membawa kita ke surga. As-siddiqu yajidil jannah, dan hadis Nabi kayaknya. As-siddiqu ya. As-siddiqu yajri ilal jannah, hadis baginda. Siddiq itu yang membawa ke surga. Apa itu siddiq? Wa amma siddiqun, kenapa dibuat dengan asiddiqun? Supaya kita semuanya nih dengan ilmu mencapai derajat siddiq. Itu jadi asiddiqun, kada asiddiq. Kalau asiddiq kan Abu Bakar aja nih. Lalu yang lainnya ada talibat di sini. Jadi kira-kira talibat lah orang-orang mukmin nih. Itu yang dikatakan siddiqun. Ibaratun, satu ibarat, jangan diibaratkan ke lain-lain. An hakikati man arafan nafsat, dari sebenar-benar orang yang mengenal akan dirinya. Diri mana? Diri yang sebenarnya. Di sebenarnya terjadi daripada nur. Nah, ini. Orang yang mengenal sebenar-benar dirinya. Sebenar-benar dirinya apakah di jasmaninya atau di rohaninya menurut Nabi adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah dijelaskan, minnya ini bukan mil tabid. Minnya mil lil ibtida, bahwa mula-mula di nur Muhammad. Jangan dari balawasan. Kalau menurut Ma'alim Sukun, minyak ziyadah, fantasi aja, tambahan aja. Nah, min ibtida lawan min ziyadah, bahwa diri Muhammad, bukan dari. Jadi, nah dikatakan orang yang sedih, satu ibarat dari sebenar-benar orang yang mengenal akan sebenar-benar dirinya. Nah, ada hubungan nur ngaran Tuhan dengan nama Tuhan. Ada hubungan dengan nama Nabi. Ini kalau pada syariat. Kalau pada hakikat bahwa sebenar-benar diri ada hubungan lawan diri Tuhan. Nur ini dikatakan oleh orang dulu nur zat. Ini masalah sudah resmi nih. Nah, kalau pahaman yang benar telah. Sekarang Muhammad itu diri Nabi yang mulia. Oleh karena itu sambungan dari ini kalimat faqad arafa rabbah ya. Orang yang mengenal sebenar-benar dirinya sungguh
mengenal ia akan diri Tuhannya. Diri Tuhannya nurjat. Tapi kita kadang meninggalkan diri nabinya. Diri nabinya Muhammad. Ini orang siddiq. Diperlukan yang pertama kan bi'ilmil yakin. Nah, ini bi'ilmil yakin yang diperlukan atau disyaratkan, dan kita akan disyaratkan dengan ilmu yakin. Ilmu yang mempermasalahkan sebenar-benar diri harus yakin. Jangan kada yakin, ilmu yakin yaranya meningkat. Kedua bi'ainil yakin. Nah, bi'ainil yakin. Nah, ini arti ainul yakin toh lah. Itu Nur Muhammad nih dijadikan diri nang diyakini. Nur Muhammad dijadikan diri nang diyakini. Nah, itu nah yaklah. Jangan kayak begini. Itu nah. Kayak itu nang ainul yakin, jadikan diri nang diyakini. Dilembagakan dilembagakan nih. Kayak apa kalau bahasa Bali dilembagakan jararolo janang. Diri kada lain gitu nah. Tubadil kalau bahasa agamanya itu diganti diri. Jangan nang dari kulit daging tulang rusuk lagi diri Nur Muhammad. Nah. Diri ada hubungan dengan Tuhan dengan Nabi sudah zikir sudah selawat. Apalagi diri ada hubungan diri Tuhan di dalamnya alam pada zikir alam pada selawat. Istilah orang Bali zikir sekungan selawat sekungan itu orang hari itu. Ini pun juga kita ketahui orang Bali mengatakan supaya Tuhan dan Nabi hidup setiap waktu dan saat kan gitu tujuan terakhir wabi hakil yakin ya. Nah nih dengan benar-benar yakin yang terkecualikan lagi sampai akhir hayat ini karena kita melihat kayak diri kita juga. Amun lain daripada diri kita jangan diumpati walaupun mangku siapapun ya Allah. Kenapa ini nak kembali sampai ke hadirat diri Tuhan diterima dengan rahmat dan ridhonya. Itu orang mendapat syafaat karena hubungan diri dengan Nabi ada, mendapat rahmat karena hubungan diri lawan Tuhan ada. Bahasa Nabi ya tetap Muhammad, jangan diubah bahasa-bahasanya. Kita ini terkadang terlena dengan bahasa-bahasa. Ini bahasa yang keluar dari mulut Nabi, jangan bahasa yang lain daripada keluar dari mulut Nabi. Jadi wahyu gawang dipercaya juga, bongong juga gampang, udah urusan diri. Udara dikesakannya, wahyu ini macam-macam lebih. Ada orang itu udah ngadakan juga. Sambungan lagi sedikit lagi apa lagi nih? Sampaikan sudah. Oh, ya 10 menit lagi jam 7 sedikit lagi nah. Mereka-mereka yang dekat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat untuk kembali ruh sampai kehadirat Qudusiyah diterima dan rahmat dan ridhonya, syarat untuk supaya kembali ruh nih. Allah berfirman, mana dalilnya? Itu lihat Al-Qur'an. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura al-Isra. Artinya mereka-mereka yang di dunia dekat pada hakikat dengan diri Tuhannya, maka mereka itu dekat juga di alam akhirat dengan diri Tuhannya. Yad'un yakni yatakarrabun, maka dekatkanlah mulai sekarang kepada diri Tuhanmu. Hendaklah kamu cari jalan agar dekat diri dengan Tuhan. Nah, ini jangan berwasilah aturannya telah. Nah ini ketinggalan nih. Ya. Nah. Itu bernya ketinggalan lah. Dengannya jangan berwasilah. Dalam kurung wasilah siapakah? Wasilah siapakah? Dalam kurung wasilah, jangan berwasilah. Siapakah di antara mereka yang benar-benar dekat?
Menurut ayat ini, mereka yang benar-benar dekat ialah mereka yang berwasilah. Dan siapa wasilah kita agar dekat kepada diri Tuhan? Menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjurkan berwasilah dengan Nabi sendiri, hubungan di lawan Nabi, agar jangan tersalah, supaya jangan tersalah paham. Ujar Nabi, berwasilah lawan Nabi sendiri, jangan berwasilah lawan lain, dengan mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita ada hubungan lawan diri Nabi. Itu arti wasilah. Dalam doa yang tersebut, datangkanlah ya Allah dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah. Bicara mendekatkan diri. Kesimpulannya hanya dengan panah lawan istirahat ini, rasakan bahwa diri Muhammad dari sejak sekarang sampai kita menghadapi sakarat lah. Kalau ingin kita mendapat syafaat, wasilah. Nah, kasih ini kita sambung lagi. Ini kita terakhir hari Kamis, berapa hari lagi nih? Selasa kan Bu. Nah, 3 hari lagi lah libur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.